Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak SD Negeri Curug Dengdeng, pertama-tama diinformasikan bahwa sesuai dengan keputusan Bupati yang terbaru ini, yaitu tentang pemberlakuan PPKM yang awalnya hanya pada sampai tanggal 20 Juli, lalu kemudian diperpanjang. Nah, sesuai dengan keputusan Bupati yang terbaru ini nomornya tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PPKM, ya. Sehingga pembelajaran di sekolah kita itu belum bisa dilaksanakan secara tatap muka. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan dari Ibu Bupati, maka pelajaran untuk PAI pun ya dilaksanakan di rumah, ya. Tetapi walaupun belajar di rumah tidak mengurangi waktu untuk belajar, ya, karena waktu untuk belajar bisa di mana saja. Walaupun sekolah belum dibuka, kita bisa belajar di rumah. Baiklah, anak-anak SD Negeri Curug Dengdeng, yaitu kelas 6, hari ini Bapak akan menyampaikan pelajaran PAI dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, ya. Walaupun belajar secara daring di rumah, Bapak buatkan video ini, belum bisa melihat keadaan anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak bisa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ya. Seperti biasa, kita angkatkan tangan sambil membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Boleh juga dibaca 3 kali, ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakan kepadaku kepahaman. Mudah-mudahan dengan berdoa ini pelajaran kita bisa dipahami. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini Bapak membuatkan video pembelajaran yang tujuannya nanti agar anak-anak sekalian bisa memahami Quran surat Al-Maidah. Ya, Al-Maidah itu urutan surat yang kelima di dalam Al-Quran, ya. Ayatnya ayat 2 dan 3. Kemudian juga selain membaca dengan benar, anak-anak bisa memahami makna Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Nah, anak-anak sekalian, Bapak akan membacakan terlebih dahulu Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. Mohon didengarkan, disimak baik-baik, lalu diperhatikan, ya. Nanti bisa diikuti cara bacanya. Nah, baiklah, kita bacakan terlebih dahulu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, awas bacaan ta'awudznya juga harus benar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat
taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, anak-anak bisa mengikuti bacaannya sambil didengarkan bacaan yang Bapak barusan bacakan ya. Mudah-mudahan bisa sambil dibuka Al-Quran ya. Apalagi kalau di rumah. Di rumah itu ada medianya, di buku PAI juga ada, di dalam Al-Quran juga ada. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita membacakan surat Al-Maidah ayat kedua, yang pertama artinya ya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Itu adalah arti dari surat Al-Maidah ayat kedua. Nah, selanjutnya anak-anak di dalam membaca Al-Maidah ayat yang kedua ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena dalam membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat Al-Quran, itu berhubungan dengan tajwid. Maka pada hari ini, kesempatan hari ini, Bapak mau menjelaskan pada ayat Al-Maidah yang kedua ya. Tolong disimak. Pertama, wata'awanu. Nah, nah ini A ada alif ya, alif berdiri. Maka ini disebut mad tobi'i atau mad asli. Ya. Kemudian wanu, nah juga sama. Ini disebut dengan mad tobi'i atau mad asli. Kemudian wat taqwa, nah ini juga mad tobi'i. Kenapa disebut mad tobi'i? Yang pertama yang ini ya, karena ada huruf alif ya, sebelumnya ada yang berharakat patah. Kemudian kalau wawu sebelumnya, wawu mati sebelumnya ada harakat dhammah. Kemudian juga ini sama ya. Maka sekali lagi mad tobi'i itu adalah atau dengan mad asli ya. Lanjut ya. Kemudian alal birri wat taqwa. Nah, di sini ada alif lam. Alal. Nah, ini disebut dengan alif lam koma ria ya. Kenapa disebut alif lam koma ria? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf ba ya. Yang mana alif lam koma ria itu hurufnya ada berapa? Nah, masih ingat nggak? Ada 14 ya. Kemudian yang satunya lagi masih sama, ada alif lam, tetapi menghadapi huruf selain huruf komariah, maka disebut dengan alif lam syamsiah. Jadi kenapa disebut alif lam syamsiah? Karena ada huruf alif lam menghadapi huruf al-syamsiah, yaitu salah satunya adalah huruf ta. Nah. Kemudian wattaqwa. Nah, ini disebut dengan qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu adalah ada huruf qalqalah yaitu qaf yang berharakat sukun. Maka ini disebut dengan bunyi bacaannya qalqalah sughra. Tidak secara berat ya sughra itu, tapi memantul secara ringan, maka disebut qalqalah sughra ya. Lanjutkan ya. Wala ta'awanu. Nah, nu-nya ini seperti tadi yang sudah disampaikan, ada huruf mad di sini sebelumnya berharakat dhammah, maka itu disebut dengan mad asli atau mad tobi'i. Wa ini juga sama ya, mad asli atau mad tobi'i. Kemudian panjang harakatnya ya dibaca sepanjang 2 harakat. Jadi ingat ya,
Mad asli atau mad thabit itu dibaca sebanyak 2 harkat. Ya. Kemudian wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ini ada huruf alif lam. Tadi sudah disampaikan. Alif lam menghadapi huruf komariah berarti dibaca alif lam komariah yang artinya dibaca dengan huruf lamnya itu dibaca dengan jelas. Beda dengan huruf syamsiah. Kalau syamsiah tidak dibaca ya. Kemudian wala ta'awanu alal ismi wal ud. Nah, wal ud di sini ada huruf qalqalah. Nah, huruf qalqalahnya yaitu dal yang berharkat, maka bunyi bacaannya dibaca ringan. Wal ud itu disebut dengan qalqalah suro. Anak-anak selain sudah memahami cara baca tadi yang baik dan benar itu bacaannya sesuai dengan tajwidnya ya. Pada surat Al-Maidah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk saling tolong menolong ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2 tadi bagaimana artinya ya, Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong ya. Kemudian juga Allah memperingatkan kita agar tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang dimaksud dengan Al-Maidah ayat kedua itu Allah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan ya. Artinya sesama menolong sesama di dalam kebaikan. Kalau ada orang yang mengajak kepada kita, misalnya mengajak bermain ya sampai pulang malam, nah itu bukan saling tolong menolong kepada kebaikan, tetapi itu tolong menolong untuk perbuatan dosa ya. Bagaimana contoh tolong menolong dalam kebaikan? Misalnya mengajak teman-teman kita yang belum sholat berjamaah misalnya ya. Nah, anak-anak tadi sholat subuh misalnya, nah kita ajak teman-teman kita berjamaah sholat ke masjid ya. Itu adalah contoh saling tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian ada kata ta'awun, artinya ta'awun itu bahasa Arab yang artinya adalah tolong menolong. Yang dimaksud dengan tolong menolong adalah kebutuhan manusia yang tidak dapat dipungkiri karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup diri sendiri ya. Maka kita membutuhkan teman, membutuhkan orang lain. Nah, oleh karena itu kita sebagai makhluk yang sosial, maka kita harus ta'awun, harus tolong menolong ya. Kemudian ada 4 klasifikasi manusia dalam tolong menolong ya. Yang pertama ada yang disebut al-mu'in wal musta'in. Nah, apa itu al-mu'in wal musta'in? Artinya adalah orang yang memberi pertolongan dan juga meminta pertolongan. Itu kategori atau klasifikasi tolong menolong yang pertama. Yang kedua ada yang disebut la yu'in wala yasta'in, yang artinya adalah orang yang tidak minta pertolongan dan tidak mau menolong. Jadi kalau yang kedua ini jangan diikutin ya. La yu'in wa la yasta'in. Yang ketiga selanjutnya adalah yasta'in wa la yu'in. Yang dimaksud dengan yasta'in wa la yu'in artinya adalah orang yang maunya minta tolong saja tapi tidak mau menolong. Ini juga jangan ya. Hanya minta tolong tetapi tidak mau menolong juga jangan. Kemudian yang terakhir ada yu'in wala yasta'in. Artinya orang yang selalu menolong orang lain tapi ia tidak pernah minta tolong pada orang lain. Nah, ini yang bagus ya. Artinya suka menolong orang tetapi tidak meminta pertolongan. Tapi kalau kita jangan ya. Nah, gitu. Nah itulah anak-anak tentang surat Al-Maidah yang kedua.
Kemudian manfaat tolong menolong ya. Pertama, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana perintahnya di dalam surat Al-Maidah ayat kedua itu, kita harus saling tolong menolong. Kemudian bisa mempunyai banyak teman. Karena orang yang selalu ditolong itu pasti punya banyak teman. Selanjutnya disayang teman. Kemudian mendapatkan pahala dari Allah. Tentu jelas ya. Itu menjadi amal dan akan mendapatkan pahala. Harta yang disedekahkan, kalau kita menolong orang dengan berbentuk harta, itu bisa menjadi pahala yang berlipat-lipat. Itu adalah manfaat dari tolong menolong. Baik anak-anak, itu tadi tentang surat Al-Maidah yang kedua. Kita lanjutkan ya dengan Al-Maidah ayat yang ketiga. Ini hanya potongan ayatnya saja. Mohon disimak lagi dan didengarkan bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Kalau napasnya habis, diulang ya. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini penggalan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Nah, baiklah anak-anak, kita kupas lagi bagaimana cara membaca Al-Maidah ayat yang ketiga ini dengan baik dan benar. Pertama-tama kita harus tahu artinya dulu agar apa yang tadi kita baca bisa paham. Artinya pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Itu adalah arti dari surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Anak-anak sekalian, yang harus kita pahami dalam Al-Maidah ayat yang ketiga ini, pertama cara membacanya tentu berhubungan dengan tajwid lagi ya. Pertama ini bunyinya al-yauma al di sini. Tadi sudah dijelaskan, berarti ini masuk kepada alif lam qamariyah, maka ini dibacanya huruf lamnya jelas ya. Kenapa? Karena ada huruf alif lam menghadapi huruf al-qamariyah. Kemudian di sini ada satu lagi alladzina. Nah, alladzina ini berarti disebut dengan alif lam samsiyah. Yang huruf lam itu masuk kepada huruf alif lam samsiyah ya. Kemudian al-yauma ada kata yau. Nah, beda dengan mad tabi'i tadi. Kalau huruf wawu sebelumnya ada berbaris patah, maka itu disebut dengan madlin ya. Madlin. Kenapa? Karena ada huruf mad sebelumnya berharkat patah. Nah, maka itu disebut dengan madlin atau madlin ya. Bunyinya harkat, panjang harkatnya yaitu 2 harkat ya. Kemudian alladzina kafaru. Nah, ini sama dengan yang tadi. Di mana ada huruf mad sebelumnya, kalau iya sebelumnya baris kasroh, kalau wawu sebelumnya baris domah, maka itu disebut dengan mad ausli atau mad tabi'i ya. Kemudian lanjut. Ada min di. Nah, ini ada huruf nun mati bertemu dengan dal. Maka ini disebut dengan ikhfa ya. Ikhfa. Ada nun mati bertemu dengan dal. Nah, itu salah satu huruf ikhfa ya. Huruf ikhfa itu ada 15 ya. Dibacanya menjadi samar, tidak jelas. Maka ini disebut dengan ikhfa ya. Kemudian beda dengan mad tabi'i. Kalau ini panjangnya 3 harkat ya. Min. Nah,
ada 3 harkat ya. Lanjutkan, dinikum. Nah, ini sama dengan yang tadi. Fala, maka ini disebut dengan mad asli atau mad tabi'i ya, seperti tadi. Ada huruf ya sebelumnya baris kasroh, ada alif sebelumnya baris patah. Itu disebut mad asli atau mad tabi'i. Ingat, berapa harkat? 2 harkat ya. Ini. Lanjutkan. Nah, di sini ada mim mati nih. Min dinikum kum. Nah, ini. Kemudian tahsyauhum. Nah, ada mim mati. Di dalam ilmu tajwid ada nun mati, ada mim mati. Nah, kalau mim mati bertemu dengan huruf setelahnya, ini ada fa, ini ada waw. Ini ada fa, ini ada waw. Maka ini disebut dengan idhar syafawi ya. Idhar syafawi ya. Huruf lamnya dibaca, huruf bukan lam ini, huruf mim ya, huruf mimnya dibaca jelas ya. Min dinikum fala tahsyauhum. Mim jelas ya. Lanjutkan lagi, fala tahsyau. Nah, ingat tadi ada huruf waw sebelumnya baris patah, bukan doma. Nah, kalau ada huruf waw sebelumnya baris patah, maka itu disebut dengan mad lin. Ya, kalau sebelumnya berbaris doma, maka itu disebut dengan mad tabi'i. Nah, ingat ya. Kemudian panjang itunya berapa harkat? Ya, 2 harkat ya. Lanjutkan. Ada al. Nah, berarti ini alif lam komariah, jelas ya. Di hukum lamnya dibaca jelas. Nah. Iyau-nya itu berarti madlin. Karena ada huruf waw sebelumnya baris patah, maka itu disebut dengan madlin ya. Kemudian berapa panjang harkatnya? Yaitu 2 harkat ya. Lanjutkan, ada mim mati lagi, lakum dinakum wa atmam. Nah, di sini ada mim mati. Mim mati menghadapi huruf idhar, yaitu idhar. Maka disebut di sini adalah idhar syafawi. Mimnya dibaca dengan jelas ya. Kemudian dinakum, nadinya di sini mad tabi'i atau mad asli, panjangnya 2 harkat ya. Alai, nah berarti ada huruf iya sebelumnya baris patah, maka itu disebut dengan mad lin ya. Kemudian 2 harkat. Alaikum, kum ada mim mati. Nah, di sini ini tadi sudah dijelaskan di mana ada hukum mim mati bertemu dengan huruf idhar, maka disebut ada idhar syafawi ya. Lanjutkan ya. Nikmati warodi isla, ini disebut dengan mad tabi'i, panjang harkatnya 2 harkat. Lakumul, ini ayat potongan ayat terakhir nih. Lakumul, nah ini disebut dengan alif lam komariah ya. Terakhir ada dina, tadi dibacanya dina bukan dinan. Nah, harusnya ini ada tanwin, patah tain, tapi dibacanya cuma 1. Maka ini disebut dengan mad iwan. Artinya nun berharkat patah tanwin dan diwakofkan, maka dihilangkan ya. Dihilangkan, seolah-olah dihilangkan tanwinnya, bunyi bacaannya menjadi 2 harkat ya, panjangnya. Nah, anak-anak sekalian, sudah tadi dijelaskan ayat Al-Maidah ayat kedua dan ketiga. Nanti oleh anak-anak ditulis di buku ya, ditulis di buku bagaimana menulis surat Al-Maidah dan Al-Maidah ayat kedua dan ketiga. Kemudian setelah menulis kemudian dibaca ya, diulangi lagi sampai bacaannya yang benar. Anak-anak setelah selesai mempelajari ayat
kedua dan ketiga pada surat Al-Maidah, silakan oleh anak-anak sekalian dijawab ya pertanyaan untuk materi pada hari ini. Pertanyaannya diantaranya adalah satu, ini mengapa tolong-menolong tidak dapat dipungkiri? Tadi sudah dijelaskan ya. Nomor dua, apa yang dimaksud dengan haji wada? Nah, kemudian yang ketiga, sebutkan 4 klasifikasi manusia dalam tolong-menolong. Pertanyaan yang selanjutnya, yang keempat, sebutkan 3 manfaat tolong-menolong. Dan yang terakhir, pertanyaan kelima, bagaimana cara membaca kalimat yang bergaris bawah di bawah ini? Di sini ada wattaqwa, yang digaris bawah adalah alif lam ya. Dan Islam Madinah, dina. Ini yang digaris bawah adalah nun bertanwin, patah tain. Ya, itu membacanya bagaimana ya. Nah, anak-anak sekalian, karena tidak bisa ke sekolah, untuk mengumpulkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan ini, yang 5 ini, Bapak sudah buatkan Google Formulir. Nah, silakan oleh anak-anak, linknya yang di grup WhatsApp itu, diklik, kemudian diisi dengan nama, kemudian nomor absen. Setelah diisi nama, ini wajib diisi namanya. Ini nama diisi, kemudian nomor absen diisi. Nah, lanjut tugas pertanyaan yang tadi dijawab di buku, kemudian jawabannya dipoto oleh anak-anak, jawabannya dipoto, kemudian dikirimkan. Ya, jawabannya dikirimkan berbentuk foto untuk dinilai oleh Bapak. Nah, itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari ayat yang surat Al-Maidah ayat kedua dan ketiga, anak-anak bisa membaca dengan baik dan benar dan bisa memahami dari Quran surat Al-Maidah ayat kedua dan ketiga. Akhirnya melalui video ini Bapak menyampaikan materi dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengerjakan dengan baik di rumah ya. Bapak akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membacakan doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.